Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuningsih, nomor absen 13 dari kelas 12 Farmasi 1. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek pemasaran produk kefarmasian yaitu jamu beras kencur. Di sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, dan yang kelima khasiat jamu beras kencur, keenam kandungan dan senyawa kimia, ketujuh pembuatan jamu beras kencur, kedelapan strategi pemasaran, dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Pendahuluan di sini ada pengertian beras kencur. Beras kencur adalah minuman penyegar khas Jawa. Minuman ini juga digolongkan sebagai jamu karena memiliki khasiat meningkatkan nafsu makan. Beras kencur sangat populer karena memiliki rasa yang manis dan segar. Bahan utama beras kencur adalah beras yang dihaluskan dan kencur. Kombinasi beras kencur banyak mengandung vitamin B yang dapat merangsang lambung, memberikan rasa lapar. Selain itu, jamu beras kencur juga diminum secara rutin setiap hari, bisa membantu menebalkan dinding perut untuk menyembuhkan penyakit MAH. Di sini ada rumusan masalah. Suatu perumusan terhadap permasalahan maka hendaknya diteliti sebagai berikut. Pertama, dimensi internal atau antara kekuatan dan kelemahan. Manakah yang memberikan kontribusi atau pengaruh terbesar dalam upaya peningkatan penjualan? Yang kedua, dimensi eksternal atau antara peluang dan ancaman. Manakah yang kontribusi atau pengaruh dalam upaya peningkatan penjualan? Dan yang terakhir, dengan menggunakan analisis SWOT, strategi apakah yang mampu dihasilkan guna menunjang upaya peningkatan penjualan. Selain itu, ada tujuan penelitian. Dari perumusan masalah yang hendak diteliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama, menganalisa dimensi internal atau antara kekuatan dan kelemahan. Manakah yang dimiliki perusahaan yang memberikan pengaruh terbesar dalam upaya peningkatan penjualan? Yang kedua, menganalisa dimensi eksternal atau antara peluang dan ancaman. Manakah yang memberikan pengaruh dalam upaya peningkatan penjualan? Dan yang terakhir, menganalisa strategi dengan adanya penggunaan analisis SWOT yang dapat digunakan perusahaan dalam upaya peningkatan penjualan. Saat penelitian, pertama, sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama beserta pemecahannya. Kedua, memberikan informasi tambahan bagi perusahaan sehingga perusahaan akan lebih tepat dalam menentukan kebijakan dan strategi pemasaran yang akan digunakan. Khasiat jamu beras kencur yaitu mempertahankan gula darah normal, meredakan diare, bantu penyembuhan pada persalinan, perawatan kulit, meredakan batuk berdahak, dan meningkatkan nafsu makan pada anak. Kandungan dan senyawa kimia: pati, mineral, sineal, asam metil kamil, pentadekaan, asam sinamat, borneo, kanfer, pareumerin, asam anisiat, alkaloid, dan gom. Komponen utama dari kencur adalah etipe-metoksisinamat. Peneliti berhasil mengisolasi dari rimpang kencur sebesar 0,8 sampai 1,26. Bahan pembuatan jamu beras kencur: pertama, bahan baku utama beras dan kencur. Kedua, bahan baku campuran ada biji kedawang, rimpang jahe, biji kapulada, buah asam, kayu keringat, dan kunir. Bahan pemanis, gula merah dan gula putih. Cara pengolahan jamu beras kencur: pertama, cuci beras hingga bersih, kemudian sangrai beras, selanjutnya tumbuk hingga halus. Kedua, bahan lainnya sesuai komposisi racikan ditumbuk menggunakan lumpang dan alu besi atau batu. Ketiga, campurkan kedua bahan tersebut. Keempat, tuangkan air mendidih. Kelima, saring-saringnya diperas dan disaring.
Keenam, masukkan sari yang telah diperoleh ke dalam botol atau termos. Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran bisa menggunakan dengan media sosial ataupun di toko jamu. Terakhir, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Keunggulan produk menawarkan suatu produk minuman yang mengangkat nilai kebudayaan yang dikenal oleh masyarakat. Selain itu, harganya juga terjangkau, tanpa bahan pengawet, bergizi, higienis, serta memiliki cita rasa yang khas dan lezat. Dua, weakness atau kelemahan. Pemilihan tempat yang harus tepat dan strategis, karena jika kurang tepat dalam pemilihan lokasi, baik itu dari segi luas lokasi, keramaian, ataupun kebersihan, maka permintaan akan sedikit. Opportunities atau peluang. Banyaknya masyarakat yang menyukai olahan berbahan beras kencur. Minuman beras kencur ini cocok untuk membuat tubuh terasa hangat di saat musim hujan. Sistem pemasaran pun cukup mudah karena minuman beras kencur dapat dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Melihat keacuhan konsumen, terkadang mereka kurang memperhatikan minuman yang dibelinya, serta banyaknya para penjual yang menjajakan minuman lain, sehingga penghasilan pun menjadi berkurang akibat adanya para pesaing dari produk yang lain. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.